jelaskan bahwa sebagai seorang hamba Allah SWT pasti kita selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berusaha untuk mengadakan perjalanan menuju kepada Allah SWT. Secara umum perjalanan itu disebut dengan sair. As-sairu ilallah. Dan hamba yang mengadakan perjalanan disebut sair. As-sair ilallah. Maka ada satu kitab tasawuf ya, yang diberi judul Manasilus Sairin. Mansilah-mansilah, tahapan-tahapan perjalanan menuju kepada Allah SWT. Nah, secara umum garis besar perjalanan ini dibagi 3. Tahap permulaan, bidaya. Tahap pertengahan, dan tahap nihaya, ujung perjalanan itu. Permulaan perjalanan disebut dengan irada. Orangnya disebut murid. Ya. Kemudian ketika sementara mengadakan perjalanan disebut dengan suluk. Disebut suluk. Orangnya dinamakan dengan salik. Dan ketika sampai tiba disebut dengan wusul. Orangnya dinamakan dengan wasil. Meskipun harus difahami dengan baik, sekalipun sudah wusul, sudah sampai dalam perjalanan, bukan berarti perjalanan itu lantas berakhir. Tetap perjalanan itu dilakukan. Sebagai bukti, tidak ada seorang hamba yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah wusul sampai kepada Allah, bukan saja secara ruhaniah, tapi juga secara jasadiah. Dalam perjalanan mi'raj, beliau wusul sampai kepada Allah. Tapi apakah perjalanan beliau kemudian berakhir? Allah SWT memerintahkan kepada Nabi, wa qul rabbi zidni ilman. Ucapkanlah ya Muhammad, wa sallim alaihi, rabbi zidni ilman. Tuhanku, tambahkan untukku ilmuku. Tentu terutama ilmu tentang Allah. Padahal sudah usul, sudah sampai. Jadi doa ini Bapak Ibu sekalian bukan doa anak kecil, bukan doa anak TK yang hanya dibaca ketika masih kecil saja. Setelah dewasa tidak pernah lagi minta kepada Allah pertambahan ilmu. Ini doa sepanjang hidup kita, sepanjang kita mengadakan perjalanan kepada Allah. Nah, tujuan perjalanan itu apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, menuju kepada Allah. Maka diingatkanlah kita oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang ke-38 tadi. Jangan sampai kemudian dalam perjalanan itu tiba-tiba niatmu berbelok. Yang tadinya niatmu adalah Allah SWT, tiba-tiba cita-citamu, keinginanmu berbelok, bukan lagi Allah. Lalu kamu meminta kepada Allah segala sesuatu, yang kecil atau yang besar. Padahal yang kamu minta itu pun juga butuh kepada Allah SWT. Dalam hal yang terbesar sampai kepada hal yang terkecil. Ya, semestinya seorang hamba menyadari sepenuhnya Allah lah yang dar, Allah yang memberi madarat, Allah juga yang nafi memberi manfaat, Allah yang memberi rezeki. Di tangan Allah malakut kulli syai. Alam itu dibagi 2, alam al-mulk, alam malakut. Mulk yang disebut juga alam syahadah. Alam malakut dinamakan juga dengan alam gaib. Ya, semua di tangan Allah Subhanahu